Selamat pagi pemirsa. Pemerintah Kerajaan Belanda akan mengembalikan 472 objek benda budaya penting peninggalan sejarah yang dibawa secara tidak sah selama masa kolonialisme kepada Indonesia. Kepulangan kembali benda-benda bersejarah itu merupakan bakal kekayaan dan khasanah budaya bangsa. Benda-benda sejarah itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi bukti nyata peristiwa sejarah yang terjadi di negeri ini bagi generasi mendatang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 10 Juli 2023 dengan tema Benda Bersejarah Guru Kehidupan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Kohar ingat dengan sejarah keluarga Mas Kohar? Ya, harus. Harus ingat ya. Karena memang ini menarik ketika terutama anak muda sekarang itu juga harus mengetahui sejarah karena kedepannya banyak juga yang berusaha membelok-belokkan sejarah, Mas Kohar. Tapi sebelum kita bahas editorial ini, pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama adalah headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan biaya kuliah, pemerintah mesti turun tangan. Ini maksudnya apa nih, Mas Kohar? Kenapa pemerintah kemudian harus turun tangan terkait dengan uang kuliah tunggal ini ya, UKT di perguruan tinggi negeri? Betul, ini karena menyangkut masa depan anak-anak kita ya, masa depan generasi penerus, masa depan generasi cemerlang. Karena mereka yang masuk di perguruan tinggi melalui sejumlah tes, paling tidak ya secara kecerdasan akademik mereka sudah teruji. Lebih tinggi daripada pada umumnya. Mereka orang-orang yang sudah tersaring. Nah, amat disayangkan kalau kemudian mereka batal kuliah gara-gara tidak mampu membayar uang kuliah tunggal yang besarnya sekarang sudah naik beberapa kali lipat. Ini yang dinyatakan misalnya di Universitas Indonesia oleh Ketua BEM-nya menyebut bahwa kalau di ilmu sosial yang biasanya 5-6 juta, sekarang sudah menembus belasan juta. 15 juta, 17 juta. Uang kuliah tunggal ini artinya setiap semester ya? Setiap semester. Kan nanti kali 8. Kan? Jadi 4 tahun atau 8 semester dibagi rata menjadi 4. Nah, tiap-tiap semester itu ada berapa. Nah, ini terkait juga dengan status perguruan tinggi negeri yang masuk beberapa perguruan tinggi negeri yang masuk dalam PTNBH, Badan Hukum yang dia memiliki otonomi. Nah, tetapi yang disayangkan di sini oleh beberapa pengamat, beberapa penggiat adalah begitu masuk otonomi malah yang terjadi, yang menjadi korban dalam tanda kutip itu adalah mahasiswa baru, calon mahasiswa ya. Nah, mestinya kemandirian otonomi itu tidak otomatis otomani gitu loh, dikritik sebagai otomatis mengambil uang dari mahasiswa. Kan banyak cara-cara yang lain, kan bisa melalui usaha dan seterusnya yang lebih kreatif yang bisa dikembangkan sehingga tidak membebani para mahasiswa. Dan ini harus dicari solusinya, pemerintah harus turun tangan. Karena yang saya ingat, Mas Kohar, ketika dulu PTN ini ada wacana dan akhirnya jadi berbadan hukum ya, BH ini, yang saya tahu adalah bahwa anggaran negara tidak ada lagi untuk PTN ini, katanya begitu, sehingga harus cari uang sendiri. Ini berarti kan cara mereka mencari uang. Ya, tapi kan ada banyak cara. Bukan seperti ini desain awal dari dimaksudkannya PTNBH kan bukan untuk seperti itu. Otonomi yang dimaksud di sini adalah kemandirian, termasuk di dalamnya adalah bagaimana proses-proses kreatif yang bisa diupayakan oleh perguruan tinggi negeri tersebut sehingga bisa meraup uang yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan. Meskipun sudah otonom, pemerintah bisa intervensi juga? Bisa, kan mereka tetap dalam kendali kementerian. Mereka masih berada di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Baik. Jadi ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya? Ya, betul. Yang tim resminya atau tim bayangannya? Ya tentu saja tim resmi dong. Tim bayangan kan nanti berbayang-bayang terus. Itu dia. Tidak pasti. Kita harapkan segera turun tangan, jangan sampai kemudian calon-calon pemimpin bangsa yang punya otak yang bagus, daya pikir bagus, tapi uangnya kurang, itu tidak menjadi pemimpin bangsa juga. Iya betul, karena jumlahnya ratusan, ini banyak sekali, 800 lebih. Kita ikuti nanti seperti apa perkembangannya, Mas Kohar dan pemirsa. Kita lihat dulu berita selanjutnya, masih di halaman 1. Ini terkait dengan kasus pembocoran dokumen. Di dalam berita ini dikatakan kasus pembocoran dokumen KPK harus dituntaskan. Ini pembocoran dokumen
kasus di ESDM ya, Kementerian betul. Energi dan Sumber Daya Mineral. Bagaimana Mas? Iya, dokumen tentang penyelidikan di SDM yang termasuk di sedalamnya menyebut-nyebut nama Ketua KPK, Firly Bahuri. Dan ini yang dicurigai oleh beberapa kalangan, termasuk para aktivis anti korupsi, barternya ketika salah satu direktur yang sempat dipecat kemudian masuk lagi. Nah, ini dicurigai barter. Kenapa? Karena sebelumnya mereka kan sudah dikembalikan ke polisi, ke Polda. Nah, lalu kemudian ketika dia ditarik kembali, ada kecurigaan bahwa ini akan dibarter ya, karena kasus ini di Polda Metro Jaya sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, artinya kalau dalam penyidikan berarti sudah bisa menentukan siapa tersangkanya, siapa pembocornya. Nah, ini tindak pidana ranahnya. Nah, karena itu ini jangan berhenti. Kalau berhenti berarti kecurigaan berbagai kalangan bahwa ada barter di dalam kasus pengembalian Brigjen Indra ke KPK ini. Faktanya ya seperti itu nantinya kan. Jangan biarkan kalau pikiran liar itu terus berkembang, karena memang ada tiba-tiba ada sesuatu yang berhenti. Jadi tidak boleh ya atas nama harmonisasi aparat penegak hukum kemudian tindakan pelanggaran pidana ini diabaikan, tidak boleh ya? Nggak bisa orang mengembalikan uang rasuah saja, uang suap, uang korupsi saja, kasus pidana tidak menghilangkan kasus pidana. Kasus pidana ya? Iya. Belum lama ini kan ada tuh yang diperiksa mengatakan tidak ada, tapi terus besoknya uangnya kembali begitu ya? Nah, ya itu kan berarti bisa kita masukkan juga dalam konteks hal ini. Itu bukan berarti kasus itu selesai. Baik. Harus dilanjutkan terus. Kita percaya betul Polri akan tetap menegakkan hukum sebagaimana KPK selama ini menegakkan hukum. Jadi tidak akan ada barter itu, Mas Kohar. Kita percaya betul itu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2 pemirsa, terkait dengan data pemilu. Lindungi data pemilu dari penyalahgunaan. Ini menjadi semakin relevan ya Mas Kohar, apalagi beberapa waktu yang lalu kita mendapati katanya data paspor itu bocor itu. Bagaimana Mas? Ada 34 juta malahan. Banyak itu. 34 juta itu luar biasa. Kebocoran data semacam itu. Kalau betul-betul itu terjadi. Karena itu potensi untuk terjadinya kebocoran lagi itu harus dicegah. Nah, di mana salah satu potensi itu muncul? Ya di data kepemiluan. Apalagi kan sekarang KPU sudah menentukan daftar pemilih tetap yang jumlahnya 204 juta itu. Lalu Bacalek juga sudah mengirimkan datanya yang terakhir tadi malam tanggal 9. Artinya data-data dari apakah itu Bacalek, apakah itu data pemilih apalagi, itu harus dilindungi. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab di situ? Bawaslu. Tapi KPU juga tidak boleh cuci tangan. KPU juga tetap harus memastikan bahwa detail data itu akan terlindungi. Nah, meskipun dia bertanggung jawab, tanggung jawabnya ada di tangan Bawaslu. Pengawas pemilu. Kita harap para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu benar-benar menjaga data ini, karena kalau tidak nanti akhirnya tidak ada lagi yang percaya ketika kita dimintai data, begitu ya Mas Kohar ya. Kita ke editorial pemirsa, benda bersejarah guru kehidupan. Ini beberapa orang bertanya nih Mas Kohar, apa sih pentingnya kemudian kita melihat benda-benda bersejarah dalam peristiwa ini dari Belanda dikembalikan ke Indonesia? Manfaatnya memang untuk Indonesia apa? Memang tidak ada hal-hal yang lebih penting lagi begitu Mas Kohar? Ya, jadi ini untuk jangka panjang, bahwa ini adalah momentum bagi kita untuk menaikkan peradaban lah. Peradaban kita sebagai bangsa yang berbudaya, sebagai bangsa yang mengaku kita berbudaya, dan kita memiliki kekayaan budaya dari dulu. Nah, yang kekayaan itu kemudian dirampas, diambil oleh negara lain, oleh penjajah, dalam hal ini adalah Belanda, yang sekarang perlahan-lahan mulai dikembalikan. Nah, hari ini direncanakan ada 472 benda bersejarah itu, yang itu menjadi momentum penting bagi kita untuk menunjukkan ini loh kebesaran bangsa kita. Ini loh peradaban Indonesia yang sudah sangat lama, yang patut untuk diketahui oleh generasi saat ini, dan penting juga untuk generasi yang akan datang. Pertanyaan besarnya adalah sama dengan sekian museum yang lain Mas Kohar. Beberapa kali saya datang ke museum itu kondisinya menyedihkan.
uang masuk untuk masuk ke museum itu luar biasa murah begitu. Ya. Lalu benda-bendanya relatif tidak terurus. Lalu kita belajar pun jadi susah karena informasinya tidak jelas, banyak yang teronggok begitu rupa. Apakah kemudian benar-benar ada manfaat pengembalian ini? Kita akan bahas itu, Mas Koar, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 10 Juli 2023, Benda Bersejarah Guru Kehidupan. Benda Bersejarah Guru Kehidupan. Hari ini, pemerintah Kerajaan Belanda akan mengembalikan 472 objek benda budaya penting peninggalan sejarah kepada Indonesia yang dibawa secara tidak sah dan diperoleh secara paksa atau dengan penjarahan selama masa kolonialisme. Penyerahan benda-benda tersebut akan berlangsung di Museum Nasional Etnologi di Leiden, Belanda. Benda-benda budaya yang dikembalikan antara lain 335 item harta karun Lombok, 4 arca Singasari, sebilah keris dari Klungkung Bali, dan 132 benda seni rupa modern dari Bali yang dikenal sebagai koleksi Pitamaha. Benda-benda tersebut selama ini menjadi koleksi Museum Nasional Kebudayaan Dunia di Leiden dan Rijksmuseum di Amsterdam, Belanda. Ini memang bukan pertama kali Belanda mengembalikan harta karun Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Belanda telah mengembalikan 1.500 benda budaya yang disimpan di Museum Prinsenhof di Delft. Belanda juga mengembalikan keris Pangeran Diponegoro saat kunjungan Raja William Alexander dan Ratu Mazima pada 10-13 Maret lalu. Saat itu diperkirakan masih ada ratusan ribu benda budaya bersejarah yang disimpan di museum-museum negeri kincir angin seperti di Tropenmuseum Amsterdam, Museum Volkenkunde Leiden, dan Museum Afrika Nijmegen. Termasuk yang dituntut untuk dikembalikan oleh pemerintah Indonesia ialah tulang yang digali di Jawa pada abad ke-19 oleh ahli paleoantropologi Belanda Eugene Dubois yang dikenal sebagai manusia Jawa. Jumlah tulang belulang yang disimpan di Museum Naturalis itu diperkirakan mencapai puluhan ribu. Mengapa pengembalian benda-benda bersejarah ini penting? Benda-benda bersejarah ini bukan hanya bagian dari masa lalu. Sejarah adalah guru kehidupan, historia vitae magistra, kata sejarawan dunia Herodotus. Kepulangan kembali benda-benda bersejarah tersebut merupakan bakal kekayaan dan khasanah budaya bangsa. Benda-benda sejarah tersebut juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan bukti nyata peristiwa sejarah yang terjadi di negeri ini bagi generasi mendatang. Lalu dari sisi ekonomi, kehadiran benda-benda peninggalan masa lampau bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bagi bangsa sendiri, benda-benda bersejarah bisa menjadi pemersatu bangsa bahwa kita pernah dijajah dan bersatu untuk keluar dan merdeka dari penjajahan tersebut. Banyak benda bersejarah yang dibawa kabur ke Belanda merupakan kebanggaan identitas, pride identity, yakni simbol-simbol perlawanan melawan kolonialisme. Jangan sampai kebanggaan identitas bangsa itu disimpan di negeri orang. Namun yang perlu pula diingat ialah semangat pengembalian benda-benda bersejarah tersebut juga harus diiringi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, merawat, dan menjaganya. Benda-benda yang tak ternilai harganya itu jangan hanya teronggok menjadi benda-benda usang dan akhirnya lapuk dimakan usia. Saat ini, dari 196.000 item koleksi di Museum Nasional, belum sampai separuh yang diidentifikasi asal-usulnya. Perlu diingat, tidak semua benda bersejarah yang dikembalikan memiliki catatan lengkap. Sekembalinya ke tanah air, jangan sampai benda-benda sangat penting tersebut malah diabaikan, bahkan hilang di jarah. Ingat, Museum Nasional pernah dicuri. Sejumlah lukisan dan keramik kuno yang nilainya miliaran rupiah ternyata ada di luar negeri. Begitu juga kepala patung Buddha yang dipotong dari stupa Candi Borobudur ternyata sudah disimpan di museum di luar negeri. Benda bersejarah tak sekadar benda masa lampau, tetapi bisa menjadi pelajaran membangun karakter bangsa, jati diri bangsa. Karena itu kita jangan lalai menjaga guru kehidupan bangsa tersebut.
bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini sebelum kita berbincang, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu dengan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Sri Margana. Pak Margana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Margana, ini kita lihat kembali akan ada hampir 500 benda bersejarah yang akan dikembalikan Belanda ke Indonesia hari ini. Pertanyaan saya, Pak Margana, apakah kemudian benda-benda ini memang benar-benar berdampak signifikan dengan keberadaan fisiknya di Indonesia, atau memang sebetulnya tidak terlalu banyak berubah dibandingkan ketika masih ada di Belanda? Bagaimana Pak Margana? Saya kira benda-benda ini benda-benda yang sangat penting ya, terutama bagi bangsa Indonesia. Dan ini benda-benda yang juga mengandung nilai sejarah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu kalau itu bisa dikembalikan itu sangat bagus, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan itu. Oke, jadi mungkin lebih nilainya adalah kita bisa lihat sendiri karena katanya seeing is believing, begitu ya Pak Margana ya? Betul, karena selama ini kita dalam membangun penulisan sejarah Indonesia itu ada gap-gap gitu ya. Lubang-lubang yang tidak bisa kita jalin dengan utuh karena apa? Ketiadaan bukti-bukti artefak dan sebagainya. Jadi dengan adanya artefak-artefak ini mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komplit lagi tentang Indonesia itu seperti apa di masa lalu. Oke, kalau bicara perawatan, pelestarian dan juga manfaat langsung kepada masyarakat luas, Pak Margana, ini mungkin saya harap saya salah ya. Saya datang ke sebuah museum di Gatot Subroto, Pak, Jalan Gatot Subroto. Itu museumnya tiket masuknya sangat murah, Rp2.500, Pak. Lalu ketika kita masuk, benda-bendanya relatif tidak terawat, berdebu begitu ya. Lalu sangat tidak menarik, tidak ada penjelasan yang lengkap. Kalau secara umum, Pak, benda-benda bersejarah ini bisa kemudian dirawat dengan baik, lalu kita semua masyarakat bisa lihat dan belajar betul atau tidak sekarang kalau Anda lihat? Ya, ini salah satu syarat dari pemulangan benda-benda dari Belanda. Kebetulan saya kan tim repatriasi dari benda-benda ini. Itu salah satu syaratnya adalah harus melahirkan knowledge production atau melahirkan produksi pengetahuan. Jadi pemulangan ini seharusnya juga disertai dengan produksi pengetahuan dari benda-benda itu. Pertama, kita harus melakukan provenance research atau riset mengenai asal-usul benda itu, nilai benda itu, fungsi dari benda itu. Nah, dengan tahu nilainya, maka kita akan memiliki dasar yang kuat untuk merawatnya. Nah, kalau di Indonesia memang kita harus akui bahwa banyak museum di Indonesia ini, terutama museum negara itu yang masih memprihatinkan. Persoalannya dari sisi keamanan itu kita masih sering kecurian ya benda-benda pusaka. Kemudian dari sisi sumber daya di Indonesia itu sumber daya manusia di permuseuman itu masih sangat rendah. Di Indonesia universitas-universitas yang membuka program-program studi untuk permuseuman itu masih levelnya itu masih D3 atau masih S1, yang S2, S3 belum ada. Sehingga kita tidak pernah memiliki tenaga-tenaga ahli museum yang profesional seperti itu. Sehingga memang dari sisi itu kita memang perlu memperkuat. Di luar negeri, terutama di Eropa, museum itu jadi sangat vital dalam hal menjadi ujung tombak dari pengetahuan di sana. Nah, di sini ini kurang kita karena sumber daya yang sangat buruk itu. Pak Margana, kalau terkait dengan benda-benda yang dikembalikan hari ini itu dari Belanda, ada yang mengatakan bahwa ini semakin mengkonfirmasi fakta bahwa benar
pada masanya Belanda pernah menjajah Indonesia ratusan tahun. Ini saya sebut karena mulai berkembang wacana juga Pak Margana bahwa sebagian orang mengatakan dulu sebenarnya bukan Belanda menjajah Indonesia pada waktu itu atau Nusantara, tapi itu sesuatu yang direkayasa katanya begitu. Kalau Anda lihat manfaat dari penulisan sejarah dari pengembalian benda ini seperti apa Pak Margana? Ini benda-benda Indonesia yang ada di luar negeri itu kan prosesnya sangat panjang melalui banyak proses. Proses pertama itu melalui penaklukan ya, bahwa penjajahan itu kolonialisme yang sebetulnya sudah mulai terjadi pada abad ke-17, 18 dan nanti masifnya itu di abad 19 ketika kolonialisme negara kolonial didirikan. Itu pemerintah kolonial Belanda pernah membuat suatu proyek memang untuk mengumpulkan benda-benda budaya dari Indonesia itu. Ada 8 kapal yang dikirim ke Belanda untuk yang isinya itu muatan dari benda-benda berbagai benda cagar budaya. Dari 8 kapal itu 4 diantaranya tenggelam. Jadi sebetulnya dalam proses penjarahan ini sebetulnya kita sudah kehilangan banyak artefak yang mungkin tenggelam di laut yang tidak jelas keberadaannya dan mungkin itu benda-benda yang sangat penting sekali. Jadi kita tidak pernah tahu yang mana yang hilang itu. Ya, sisanya itu yang sekarang tersebar di berbagai museum di Belanda itu. Antara lain Natural Museum, Rijksmuseum Amsterdam, Volkenkunde Museum di Leiden dan sebagainya. Itu semua benda-benda yang dijarah mulai abad 19. Jadi ini bukan sesuatu yang fiktif ya, memang penjajahan ini memberi efek buruk bagi kehilangan benda-benda cagar budaya kita. Baik, kita harap kembalinya benda bersejarah ini semakin meningkatkan pengetahuan kita dan juga pemahaman kita akan sejarah bangsa kita ini. Untuk saat ini terima kasih Pak Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, sudah mencerdaskan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Margana. Selamat pagi Mas Lana. Mas Kohar, singkat dulu sebelum kita jeda. Kalau kita melihat sejarah atau budaya, itu kalau saya merasakan, semoga saya salah, di bangsa kita ini belum menjadi sesuatu yang prioritas, menjadi sesuatu yang penting. Betul, itu padahal cermin ya, cermin dari sebuah tingkat peradaban sebuah bangsa. Itu kenapa kira-kira ya Mas Kohar? Ya paling tidak kita belum memahami fungsi sejarah, karena paling tidak kan kita bisa mengelaborasi ada lima kegunaan sejarah itu. Yang satu itu adalah inspiratif. Sejarah itu akan memberikan inspirasi, menguak ilham bagi orang untuk berubah atau tidak berubah atau bertekad melakukan sesuatu yang baru. Oh, bahwa nenek moyang kami seperti ini. Nah, tetapi juga dia punya fungsi instruktif, yaitu dia akan memproduksi, memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada orang-orang yang mempelajarinya. Lalu juga ada kegunaan rekreatif. Ya, kegunaan rekreatif ini memberikan kesenangan lah ya, yang tadi kita bisa lihat, kita bisa rekreasi, kita bisa ke museum dan sebagainya. Tapi juga ada guna edukatif, ini yang tadi disebut-sebut oleh Pak Margana, bahwa benda-benda bersejarah atau hal-hal yang terkait dengan sejarah itu akan memberikan suatu titik penting bagi penelitian. Nah, yang terakhir adalah kegunaan untuk reflektif. Nah, ini kita bisa memperdalam makna kebangsaan, makna bagaimana ini bangsa ini bergerak. Jadi 5 kegunaan sejarah tadi itu yang akan menentukan seberapa tinggi peradaban sebuah bangsa. Kita saksikan bangsa-bangsa maju itu semua menghargai museum. Betul. Dan orang-orang di negara yang maju rata-rata kalau pergi ke museum itu antrinya luar biasa. Coba kita misalnya berangkat ke Museum Topkapi di Istanbul. Itu belum buka saja antrian sudah mulai. Nah, itu yang diharapkan bisa terjadi dengan kembalinya benda-benda bersejarah di Republik ini. Ini sebetulnya kalau kita pintar, kita mampu, pemerintah kita juga mau menjadikan ini sebagai momentum penting. Ya, ini bisa kita create ini menjadi sebuah semacam upacara parade yang besar yang bisa mendatangkan turis, lalu kemudian wisata, pendidikan, dan seterusnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah benar kemudian benda-benda bersejarah atau apapun terkait dengan sejarah ini benar-benar bisa mengajar kita
untuk tidak mengulangi kesalahan kalau itu ada di masa lalu untuk menatap masa depan. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Koar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Koar, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali. Ada Ibu Ipung. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Kohar. Pagi Bu. Silakan Bu Ipung, bagaimana Bu pendapat Ibu? Kembalikannya benda pusaka atau benda sejarah Indonesia kepada Belanda, kita jangan berhenti sampai di sini Bang. Jika dia mengembalikan secara fisik benda sejarah kita, Belanda juga harus mengembalikan semua naskah tentang benda-benda itu Bang. Karena kalau naskahnya tidak dikembalikan, kita tidak akan pernah mengenal sejarah sebenarnya tentang Indonesia. Dan ini pun akan menyebabkan bahwa sekarang semenjak Belanda 3,5 abad menjajah kita, semua benda-benda sejarah tentang sejarah Indonesia kita nggak punya, termasuk juga Bali. Nah itu ada dulu kalau kita pakai tulisan dengan lontar Bang. Kalau di Jawa menggunakan bahasa Sanskerta menggunakan Ono Ceroko. Kalau di Bali juga menggunakan lontar dengan menggunakan aksara Bali Ane Cereke. Nah kalau ini tidak dikembalikan, percuma benda-benda itu dikembalikan. Dan kita juga 3,5 abad itu kita kehilangan 4 generasi dan tidak ada yang jujur menjelaskan kepada anak-anak siswa sekarang. Kita akhirnya kehilangan rasa nasionalisme, kehilangan rasa cinta tanah air karena kita tidak tahu sejarah negara kita sebenarnya seperti apa. Jadi dengan dikembalikan jangan hanya menerima pengembalian benda, tapi berikan hukuman juga kepada Belanda atas perampokan barang-barang sejarah tentang Indonesia. Itu aja Bang, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Pagi. Selamat pagi, silakan Pak Tasrik. Iya, benda bersejarah itu merupakan guru kehidupan bangsa kita ya. Hari ini Alhamdulillah pemerintah Belanda akan menyerahkan kepada pemerintah kita di Museum Belanda, yaitu mengenai harta karun dan benda-benda bersejarah kita yang pada saat itu dirampas, dan mereka akan mengembalikan. Ini satu berkah bagi bangsa kita, dan kita berharap pemerintah setelah itu benda-benda itu datang itu segera dirawat dan diberitahu untuk anak cucu kita ke depan. Nah di dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan pemerintah. Pemerintah Belanda saja dia sadar ketika merampas benda-benda kita dia kembalikan, itu dalam rangka meluruskan sejarah. Kok pemerintah kita masalah PKI itu malah diberi penghargaan, bahkan minta maaf. Nah, ini kan pemutarbalikan sejarah, kan banyak jenderal-jenderal kita, kemudian ustadz-ustadz dan santri-santri kita yang dibunuh oleh PKI. Jadi kita tetap meluruskan sejarah supaya anak cucu kita tahu sejarah yang sebenarnya bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, sukses selalu, sehat selalu untuk Bung Leo dan Bung Kohar. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, menyambut baik adanya kesadaran dari kerajaan Belanda yang akan menyerahkan beberapa benda sejarah yang dirampas atau diambil pada saat penjajahan Belanda. Secara khusus mohon izin,
saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, itu ada Kesultanan Bulungan. Juga memiliki banyak benda-benda sejarah yang pada saat itu pasti ada yang diambil oleh pemerintah Belanda. Walaupun kita tidak ada catatannya, tetapi orang-orang tua kami sering menceritakan bahwa ada banyak benda sejarah yang diambil oleh pemerintah Belanda. Mudahan dari 473 benda sejarah yang diberikan ada termasuk yang Kesultanan Bulungan punya. Karena kita mau mendidik anak cucu kita memahami sejarah bahwa kita pernah menjadi satu bangsa yang besar dalam kebersamaan, menjadi Indonesia bersatu, menjadikan NKRI supaya kita ini tidak lagi mudah dipecah-pecahkan oleh Belanda, oleh siapapun. Dan kami berharap supaya benda sejarah itu segera diserahkan. Dan sukses selalu untuk pemerintah Indonesia yang sudah berupaya. Ada juga dana yang ada di Swiss supaya bisa dikembalikan kepada Republik Indonesia. Dan bukan hanya 473 benda sejarah, tapi ada ribuan yang diambil oleh Belanda supaya kita upayakan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Ini menarik nih Mas Kohar, karena tadi yang dikatakan Bu Ipung ya, bahwa bukan hanya benda-benda tapi keterangan mungkin ya dimaksud naskah ataupun tulisan-tulisan sejarah. Tadi sempat disebut oleh Bu Ipung, di Bali pun ada tulisan-tulisan itu mungkin di atas daun lontar, supaya sejarah ini benar-benar dituliskan apa adanya. Bagaimana? Iya, jadi saya menjadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh sejarawan Inggris, Arnold Toynbee, yang mengatakan bahwa dengan sejarah kita akan melihat perkembangan kebudayaan, tetapi sekaligus juga kita akan tahu keruntuhan kebudayaan. Nah, yang paling penting di situ catatan Toynbee adalah ketika keruntuhan kebudayaan itu terjadi ketika tunas-tunas itu mati. Tunas-tunas di sini yang dimaksud adalah ketika orang-orang sudah abai terhadap sejarah. Orang-orang sudah tidak mengenal lagi sejarah kebudayaan mereka. Mereka bisa, kebudayaannya bisa hancur, bisa hilang, bisa menjadi batu, fosil, mati. Nah, ini yang tentu saja tidak diinginkan oleh Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Nusantara ini kan kita mulai disebut-sebut memiliki jejak luar biasa kan sejak lama. Bahkan sejak abad ke-6, abad ke-7 kita sudah memiliki sejarah itu, sudah memiliki kebudayaan yang itu. Tinggi ya. Kapur Barus itu kan sudah sangat dikenal di dataran Timur Tengah. Nah, sejak abad ke-5. Nah, di situ sejak abad 5-6. Nah, Kapur Barus dari mana? Dari Sumatera. Nah, itu menunjukkan bahwa sejarah panjang kita itu bisa dilacak. Termasuk di antaranya dari peninggalan-peninggalan itu. Nah, dari benda-benda itu penting. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan pemerintah harus menjadikan ini sebagai momentum. Momentum untuk menggerakkan kesadaran, literasi masyarakat kita bahwa kita memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang besar. Karena itu jangan menjadi bangsa yang kerdil. Gitu loh. Karena kita sejarahnya adalah bangsa yang besar, maka kalau kemudian kita hanya onggokkan jumlah orang yang besar, tetapi tidak memiliki peradaban yang besar, tidak menjadi penentu bagi peradaban yang besar, ya akhirnya kita menjadi bangsa yang kerdil. Kalau tadi dikatakan Bu Ipung, Mas Kohar, bahwa ini artinya juga ya Belanda harus membayar lah atau dihukum begitu istilahnya, itu bagaimana? Ya, kalau di dalam aturan internasional kan persoalan Belanda adalah yang sekarang dilacak itu adalah ketika setelah mengakui kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 sebagai hari kemerdekaan, artinya setelah tanggal itu Belanda menjajah Indonesia. Maka yang mestinya dikompensasi adalah tahun 45 sampai tahun 50. Pada saat Belanda masih ada di Indonesia. Karena selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia bukan di tahun 45, tapi di tahun 49, tahun ketika Belanda sudah tidak ada di Indonesia lagi. Perjanjian itu ya. Nah, dari seperti itu kalau kemudian dikatakan bahwa ini adalah kompensasi materi, ya permintaan maaf sudah, ya tinggal kompensasi materi. Itulah yang mungkin tadi dikatakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai konsekuensi-konsekuensi yang sedang dipikirkan dampaknya ke depan oleh pemerintah Indonesia. Pak Tasrik tadi Mas Kohar juga menyatakan
sejarah yang lain ya terkait dengan PKI kalau tadi yang dikatakan Pak Tasrik bahwa itu juga harus diluruskan. Pertanyaannya saya bingung begini Mas Kohar, kan katanya ada yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis atau ditentukan oleh pemenang. Nah ini kalau bisa bicara soal PKI karena tadi Pak Tasrik bertanya, ini yang menang nih siapa? Lalu versi mana yang benar nih? Karena sekarang banyak beredar itu Mas Kohar bahwa sebetulnya waktu itu peristiwanya bukan seperti yang selama Orde Baru itu diceritakan bahwa bukan PKI yang mengkudeta. Bagaimana Mas? Kalau sejarah di dalam terminologi politik ya seperti itu, apalagi sejarah yang dipolitisasi. Nah, itu yang paling repot. Karena itu kalau kita bicara sejarah, maka kita harus jernih dulu. Harus clear dulu, pikiran kita harus bersih dulu. Apakah betul bahwa seperti yang diceritakan atau dikisahkan, atau jangan-jangan ada maksud-maksud tertentu di balik itu. Ada motif ya? Ada motif tertentu ya, seperti dulu sempat ada yang namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB. mata pendidikan saya masih masuk belajar kurikulum itu. PSBB, yang isinya berbagai sejarawan mengkritik itu sebagai bentuk indoktrinasi. Karena disaring ya, materinya disaring menuju arah tertentu. Betul, menuju negara Orde Baru yang pro kekuasaan waktu itu. Nah, hal-hal semacam ini kan jangan sampai terjadi lagi. Karena itu ya harus jernih dulu. Pikiran kita harus kita buang dari yang kotor dulu, dari prasangka-prasangka dulu, baru ketika itu kita akan tahu kebenaran sejarah bahwa fakta. Kalau konteksnya katakanlah misalnya PKI, bahwa PKI pernah memberontak, jelas itu harus diakui seperti itu. Bahwa PKI pernah melakukan teror terhadap para ustadz, para ulama, pembunuhan sebagian ada yang dibunuh, itu benar, sebagian itu yang para saksi mata yang masih hidup mengatakan ada, terjadi itu. Tetapi kan kemudian, apakah itu kemudian harus dibalas dengan pembunuhan yang jauh lebih masif terhadap mereka yang notabene dicap sebagai PKI, nah itu juga masih persoalan perdebatan. Karena itu yang paling penting dalam konteks ini kita harus jujur dulu. Jujur, pikiran kita harus jernih, kita buang dulu segala prasangka-prasangka buruk, sehingga dari dikembalikannya benda ini, kita bisa mempelajari itu. Bagaimana negara-negara lain belajar tentang sejarah. Belanda memang butuh waktu. Kita, apalagi kita gitu loh. Belanda saja butuh waktu puluhan tahun untuk mengakui Indonesia merdeka 1745, 17 Agustus 45. Apalagi di kita. Gitu. Belanda jago baru-baru ini aja meminta maaf kan. Betul. Gitu. Mas Kohar, saya tertarik dengan yang Mas Kohar tadi katakan bahwa bangsa yang besar, bangsa yang maju itu benar-benar mengetahui, menghargai budayanya. Saya berkesempatan pernah meliput ke Amerika Serikat di Museum Smithsonian itu luar biasa ya. Saya masuk ke dalam saja, luar biasa besar dan informasinya sangat jelas. Kita satu hari itu tidak akan cukup untuk mempelajari itu. Tapi kalau saya mengacu lagi ke Indonesia, Mas, saat ini ketika Coldplay akan konser, itu begitu rupa gegap gempita. Ada yang dibilang tiket war tiket. Lalu ketika Blackpink dari Korea itu penuh habis-habisan dan mereka yang menonton itu adalah orang-orang yang kalau saya lihat berpendidikan menengah atas. Kalau ditanya tentang pengetahuan sejarah Indonesia, saya sangat ragu mereka tahu. Nah pertanyaannya Mas Kohar, di tengah kondisi seperti itu, bagaimana kemudian membuat benda-benda sejarah yang kembali dari Belanda ini menarik perhatian orang Indonesia daripada kemudian budaya-budaya dari luar Indonesia lebih menarik perhatian kita? Jadi paling tidak yang namanya penetrasi budaya itu sudah terjadi dari sejak lama. Lama sekali. Tahun 70-an kita mengenal Flower Generation. Nah ketika itu orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia juga bagaimana mengikuti pola-pola gaya-gaya hippies kan. Gitu. Woodstock ya? Iya, Woodstock pada tahun 70-an. Lalu 80-an kita mengenal ada break dance. Tari patah-patah. Bagaimana demam break dance, tari patah-patah itu dulu sampai saya ikut juga itu. ke kampung-kampung. Nah, itu sesuatu yang biasa. Tetapi paling tidak
harus ada kontra narasi lah. Dari narasi yang ada di dalam republik kita sendiri, bahwa kita juga memiliki sebuah kebudayaan yang bisa kita create menjadi populer begitu, menarik begitu. Itu juga harus dipikirkan. Kenapa Korean pop, K-pop itu bisa luar biasa? Karena ada kreasi di situ. Ada proses kreatif yang membuat Korean pop, K-pop itu menjadi luar biasa. Kita punya talenta-talenta yang seperti itu punya. Terakhir kan Putri Aryani kita saksikan di mengguncang panggung America's Got Talent. Itu kan suatu yang sangat luar biasa yang bisa di-create, bisa dikreasi dari individu-individu itu menjadi sebuah kesepakatan bersama, konsensus bersama, menjadi gerakan bersama, sehingga ini menjadi milik bangsa, gitu loh. Dangdut misalnya, itu punya potensi untuk seperti itu. Kenapa tidak? Itu kan K-pop bisa seperti itu, kemudian Hollywood bisa mengekspor seperti itu, Bollywood juga bisa melakukan itu. Jepang dengan berbagai macam animenya bisa melakukan itu. Kenapa kita tidak? Wong kita punya banyak. Yang penting adalah bagaimana mengkreasikannya, proses kreatif. Nah, itulah keunggulan kebudayaan. Nah, pentingnya sejarah, lagi-lagi kembali ke soal sejarah dan benda-benda sejarah, itu akan mengilhami tadi itu yang saya gunakan 5 kegunaan tadi itu salah satunya kan akan membuat inspirasi, mengilhami orang untuk menjadi kreatif. Pertanyaan besarnya Mas Kohar, apakah benar bangsa Indonesia kita ini benar-benar sungguh-sungguh menghargai budaya dan sejarah? Karena kalau tadi kita dengar penjelasan dari Pak Margana, sejarawan UGM, bahkan untuk program studi sarjana S1 untuk museum ataupun budaya yang lain itu malah tidak ada. Pertanyaannya adalah apakah ini hanya sekedar jargon, lip service bahwa kita tidak pernah melupakan sejarah, atau kita mau sungguh-sungguh tidak melupakan sejarah? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau kembali lagi ingat Washington DC ya, waktu saya ke sana, itu perpustakaan dan museum itu luar biasa besar dan tidak kosong, Mas. Di dalamnya itu sangat bagus dan banyak orang yang benar-benar membaca di perpustakaannya dan benar-benar belajar di museumnya. Bisa tidak sih sebenarnya Indonesia begitu pada saat tadi Pak Margana, sejarawan UGM, mengatakan untuk jurusan museum saja tidak ada program S1-nya di Indonesia, Mas Kohar. Nah, paling tidak harus ada strategi penting yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat sehingga 5 tahun ke depan paling tidak itu kita sudah punya literasi yang cukup mumpuni untuk 1, mengelola museum, 2, proses kreatif menghadirkan orang-orang ke museum, tidak hanya dengan cara paksaan, tetapi dengan sukarela dan mampu menjadikan museum itu sebagai tempat yang menyenangkan. Nah, itu ciri sebuah kebudayaan yang beradab begitu. Nah, untuk melakukan itu bagaimana? Harus ada strategi kolaboratif. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dia harus kolaboratif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Harus berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, misalnya. Untuk bagaimana ini menumbuhkan museum-museum ini dengan strategi anggaran, katakanlah memancing anggaran dulu, belanja dari pemerintah. Lalu bahkan mungkin juga ada Kementerian UKM misalnya dilibatkan di dalam di situ, bagaimana UKM kita itu bisa membuat mungkin narasi-narasi yang barangkali bisa dibutuhkan untuk wilayah-wilayah tertentu, sejarah-sejarah tertentu, yang narasinya itu dibuat, kreasinya itu dibuat oleh para ahli lokal di situ misalnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Mengajak bersama konten kreator misalnya. Jangan hanya mengeluarkan biaya untuk buzzer saja, tetapi konten kreator itu kita tarik untuk bagaimana strategi kebudayaan dibuat. Bagaimana sebuah
pola-pola kebudayaan yang dimulai dari sejarah, momentum dikembalikannya benda-benda bersejarah oleh Belanda ini untuk menjadikan Indonesia culture gitu, Indonesia cultural. Jadi ada K-pop, ada I-pop gitu kan, ada Indonesian pop misalnya. Bagaimana dia merambah seluruh dunia? Apakah melalui musik atau melalui drama, melalui opera, melalui puisi? Apa saja, banyak sekali jalur di situ yang menandai bahwa itu adalah Indonesia misalnya. Jangan selama ini misalnya orang jangan nonton drakor, nontonlah sinetron Indonesia. Nah, begitu mereka menengok sinetron Indonesia, isinya levelnya masih seperti itu. Supply dari Indonesia juga tidak bagus juga sih ya. Katakanlah misalnya ratingnya di Indonesia tinggi, tapi apakah ketika dia dibawa keluar laku? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Bagaimana tinggi di dalam tetapi ternyata di luar tidak laku. Harus ada level-level tertentu yang mengurusi ini pop culture ini. Nah, tapi juga harus ada yang bersetia terhadap wilayah-wilayah yang memang mungkin sedikit tetapi dia sangat-sangat penting. Kita alternatif misalnya. Kita hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk menjadi motor penggerak supaya masyarakat Indonesia mencintai budayanya sendiri, atau memang kita pun masyarakat madani swasta sudah bisa bergerak juga, karena beberapa perusahaan saya tahu itu sudah bergerak. Strategi kolaboratif itu memang tidak hanya boleh mengandalkan di satu sisi, tetapi momentum seperti ini itu harus ada yang memantiknya. Siapa yang memantiknya itu? Ya alangkah baiknya adalah pemerintah, karena dia sebagai fasilitator. Dia yang memiliki museum, memiliki sumber daya, memiliki sumber dana melalui APBN. Kan bagaimana APBN yang 20% untuk pendidikan, ini kan juga bagian harus dari pendidikan. Bisa masuk di dalamnya. Bagaimana menciptakan lulusan-lulusan sarjana museum yang kemudian dia paham terhadap pengelolaan museum. Bagaimana tentang keamanan museum dan seterusnya, sehingga pengembalian benda dari Belanda tadi itu menjadi tidak mubazir atau menjadi bahkan nanti malah rusak bendanya itu yang tentu kita tidak harapkan. Kita harapkan pengembalian benda bersejarah ini benar-benar bisa membuat kita belajar dari guru kehidupan ini. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Makasih. Pemirsa, bagi bangsa Indonesia, bagi kita, benda-benda bersejarah bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah bersatu untuk berusaha merdeka dari penjajahan Belanda. Benda-benda bersejarah yang dibawa ke Belanda adalah kebanggaan identitas sebagai simbol-simbol perlawanan melawan kolonialisme Belanda. Mari kita jadikan benda-benda bersejarah dan budaya Indonesia sebagai guru kehidupan kita. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.